Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. نواصل في شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. متوفى سنة 21 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, haji dan jihad itu madhiyan, yakni suatu kewajiban yang sejak dari zaman dahulu, ya, dan terus berlangsung. Dan terus berlangsung sampai bersama dengan pemerintah, baik yang baik maupun yang jelek, ya, yang adil maupun yang zalim pemerintahnya, ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Tidak ada apapun yang membatalkan pensyariatannya dan tidak ada yang kuduhuma, ya, ini yang membatalkannya. Nah, apa sebentar. Nah, eh, di poin ini penulis rahimahullahu taala juga menyebutkan masalah amalia, ya, terkait dengan al-hajj wal jihad ma'a a'immatil muslimin barrihim wa fajirihim. Di mana masalah ini eh, pun. Di mana masalah ini dipaparkan oleh para ulama rahimahumullah dalam buku-buku usul i'tiqad atau usul sunnah sebagai sanggahan, ya, sebagai sanggahan kepada sejumlah tawaif, ya, mubtadi'ah yang menyelisihi dalam hal ini. Ya, di antara yang masyhur tentu saja adalah Syiah Rafidhah, ya, di mana mereka memandang bahwa haji dan jihad, ya, itu hanya bersama dengan imam, ya. Hanya bersama dengan imam, yakni imam yang muntazar, maksudnya ma'ruf, ya. Nah, mereka menafikan adanya haji dan jihad, ya, selama imam mereka belum datang, imam yang muntazar itu belum belum datang. Nah, ini pemahaman salah, pemahaman Syiah Rafidhah. Kemudian juga sanggahan kepada orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij, di mana mereka memandang bolehnya tidak taat kepada pemerintah yang fajir dalam masalah penegakan pelaksanaan ibadah haji ataupun jihad, ya, ataupun jihad. Baik. Ya, dan ini tentu saya dibangun di atas akidah mereka, ya, terkait dengan pelaku dosa besar, ya, terkhusus juga secara khusus dalam menyikapi pemerintah, ya, seperti itu. Ya, tatkala mereka memandang pemerintah zalim ini kafir atau fasik menurut Mu'tazilah, maka tidak ada pelaksanaan haji dan jihad bersama mereka, yang ada justru mereka wajib digantikan, digulingkan.
dan seterusnya. Baik. Ini terkait dengan sekte yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Dan tentu saja masalah ini al-hajju wal jihad madhiyan ma ulil amri minal muslimin barrihim wa fajirihim ini masuk dalam keumuman masalah sebelumnya terkait dengan kewajiban taat kepada pemerintah walaupun mereka fajir, ya, walaupun mereka fajir. 6. Dan ada banyak penjelasan, ada sejumlah hadis dari Nabi SAW yang mensyariatkan pelaksanaan ibadah yang sifatnya amal jama'i, ya, amal ibadah yang sifatnya jama'i itu bersama dengan pemerintah. Ya, seperti sholat kemarin sudah disebutkan yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Iya. Dan juga dalam hadis Abu Hurairah, as-salatu wajibatun ma'a kulli amirin barran kana aw fajira wa in amila bil kabair wal jihadu wajibun alaikum ma'a kulli amirin barran kana aw fajira wa in amila bil kabair. Iya. Ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat itu wajib ya bersama setiap amir yang adil maupun yang zalim, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Jihad itu wajib atas kalian bersama setiap amir yang adil maupun yang fajir, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Juga hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dalam puasa, as-saumu yauma yasumun nas wal adha yauma yudhhin nas. 6. Taib. Ini sejumlah riwayat ya yang menunjukkan bahwa amal-amal jamaah semacam ini ya ditegakkan dilaksanakan bersama dengan pemerintah. Dilakukan apa? Dilakukan bersama dengan pemerintah atas pengaturan mereka, atas pengaturan mereka. Bahkan walaupun imam ya disebutkan dalam hadits riwayat Muslim ya bahwa imam-imam di akhir zaman itu memimpin sholat setelah habis waktunya. Maka di syariat apa diperintahkan oleh Nabi SAW untuk apa namanya sholat terlebih dahulu, sholat terlebih dahulu dalam waktu, baru kemudian ketika dia menjadi imam tetap ikut sholat di belakangnya. Ya, ketika dia memerintahkan maka tetap ikut sholat di belakangnya. Nah ini tentu saja untuk mengurangi atau mencegah terjadinya fitnah dan kekacauan. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya di pembahasan hikmah disyariatkannya tunduk dan taat kepada pemerintah. Maka seperti di sini ibadah haji dan jihad. Al-haji, ya. Tentu saja jihad lebih berat urusannya dibandingkan haji. Ya. Maka haji saja, ya hendaknya yang menegakkan, yang mengatur semua adalah pemerintah. Ya, dia yang memfasilitasi mereka, ya berangkat bersama mereka atau wakilnya misalnya. 6. Kemudian wukuf bersama rakyatnya di Arafah, ya dan seterusnya dalam melakukan apa manasik manasik haji pemerintah atau yang wakil dan alhamdulillah ya, di negara kita 6 hal tersebut difasilitasi sangat difasilitasi ya, sangat difasilitasi. Nah dan ini dari hikmah Allah apa dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib untuk disyukuri. Nah maka bersatunya kaum muslimin ketika mereka berangkat pergi haji, tidak sendiri-sendiri, tidak kelompok-kelompok, tidak apa namanya rombongan-rombongan gitu, tapi semua diatur ya bersama dengan pemerintah. Ini apa lebih menyatukan kalimat kaum muslimin. Ya, menunjukkan persatuan mereka dan menjauhkan mereka dari perpecahan. Ya. Kemudian tentu saya juga lebih memberikan keamanan dalam dalam perjalanan dibandingkan berangkat sendiri-sendiri. Ya. Tidak kita katakan orang yang haji tanpa ikut pemerintah tidak sah hajinya, enggak. Karena masalah sah haji atau tidak itu kembali kepada rukun-rukun haji, ya, kembali kepada rukun-rukun haji. Kalau dia melanggar aturan pemerintah, misalnya dalam masalah visa seperti yang lagi ramai haji atau umroh ya, dalam pelanggaran penggunaan visa, selama dia melakukan rukun haji atau umroh dengan eh, benar, ya sudah, maka hajinya sah atau umrohnya sah. Ya ini menggugurkan kewajibannya. Tinggal masalah mabrur atau tidak. Karena syarat mabrur itu kan harus meninggalkan apa? Ar-rafas dan juga apa? Al-fusuq. Hal-hal yang apa namanya? Yang melanggar kemaksiatan. Maka kalau safarnya itu ternilai maksiat, ya, safarnya ternilai maksiat karena melanggar
masalah aturan, ya, melanggar aturan, melakukan kecurangan dan selainnya, ya dikhawatirkan dia tidak mendapatkan yang mabrur. Namun masalah sah atau tidak, yang menggugurkan kewajiban Islamnya atau tidak, iya menggugurkan kewajiban Islamnya selama dia melakukan hal yang melakukan semua rukun-rukun haji ataupun umrah. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian alasan yang lain, ya, mengapa diatur oleh pemerintah? Karena haji dan jihad itu melibatkan apa? Melibatkan safar. Ya, dan sudah dimaklumi di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdua bertiga orang safar disyariatkan salah seorang di antara mereka menjadi amirus safar. Itu padahal cuma safar berdua bertiga. Apalagi apa? Apalagi rombongan dalam jumlah yang sangat banyak, ya maka dibutuhkan amir tentu saja yang lebih lebih maksimal dalam mengurusi mereka di tengah di perjalanan. Nah, dan menjadi amir atau pengaturan dan penjagaan kepada orang yang safar gitu ya, kepada orang yang safar dari hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa dilakukan bukan hanya oleh amir yang adil ya, yang bar, tapi juga bisa dilakukan oleh amir yang fajir. Nah, karena pada dasarnya karena pada dasarnya amir itu tidak ya walaupun mungkin di satu sisi dia menzolimi dia ini dan seterusnya, tapi pada dasarnya dia tidak ingin rakyatnya kenapa-kenapa. Iya. Rakyatnya kenapa-kenapa oleh orang luar. Yang istilahnya biar dia sendiri yang menzolimi rakyatnya tapi tidak boleh orang dari luar, nah, gitu ya. Nah, tapi intinya adalah ada penjagaan. Dan ini penjagaan seperti ini ya dalam safar bisa bisa diwujudkan oleh imam yang fajir ya sebagaimana dilakukan oleh imam yang bar. Nah, Allahu taala alam bisawab. Demikian pula masalah jihad. Al-jihad lebih rawan lagi dibandingkan haji. Ya, karena jihad bukan sekedar bukan sekedar safar, tapi safar dan strategi. Maka ini tentu saja sangat sangat membutuhkan peran dari pemerintah, sangat membutuhkan peran dari pemerintah. Dan diterangkan dalam buku-buku akidah ya bahwa semua jenis peperangan, baik perang itu melibatkan kaum muslimin, yakni perang saudara sesama muslim, ataukah misalnya perang kepada orang kafir, ya ini perang saudara sama muslim saja butuh, apalagi perang melawan orang orang kafir. Misalnya perang melawan al-Khawarij, kaum separatis, al-Bughat. Nah, walaupun tentu saja aturannya berbeda dengan jihad melawan orang orang kafir, tapi semua ini yang melakukannya adalah pemerintah. Ya. Bahkan dalam usul sunnah Imam Ahmad rahimahullah disebutkan ya, tidak boleh mengejar, ya, tidak boleh mengejar al-Bughat kalau mereka terluka, kalau mereka kabur. Ya. Nah, ini semua membutuhkan pengaturan. Kalau tidak ada yang memimpin, ya akan terjadi chaos dan akan terjadi kerusakan. Kalau setiap orang ingin berjihad sendiri-sendiri, setiap kelompok ingin berjihad sendiri-sendiri, ya, setiap komunitas ingin berjihad sendiri-sendiri, ini tidak akan mendatangkan hasil yang diinginkan. Bahkan yang ada hanyalah ya mafsadah yang besar. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian al-jihad sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ada dua jenis. Ada dua jenis. Ada jihad al-hujum, jihad ofensif, dan ada jihad al-mudafa'ah, dafa, yakni jihad defensif. Nah, jihad hujum dan jihad eh, apa al-mudafa'ah. Adapun jihad yang sifatnya mudafa'ah, ad-dafa, yang sifatnya defensif, pertahanan, maka di sini tidak ada syaratnya. Karena di sini kaum muslimin diserang, negerinya daerahnya diserang oleh orang kafir, ya untuk menundukkan mereka, maka di sini tidak dipersyaratkan apa-apa dalam jihad defensif yang sifatnya pertahanan. Tidak butuh izin dari pemerintah, ya. Nah, tidak butuh izin dari pemerintah, tidak dibutuhkan apapun. Pokoknya setiap orang melawan. Nah,
Setiap orang melawan, melawan. Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, kan begitu. Siapa yang membunuh atau terbunuh karena membela nyawanya. Maka di sini dia konsepnya membela nyawa, maka tidak butuh izin dari pemerintah untuk kami melawan atau tidak dan semacamnya. Kecuali mungkin kalau ada instruksi, ya, ada pertimbangan bahwa eh, kalian keluar dari kota tersebut, ya biarkan dirampas, biarkan direbut. Misalnya mundur ke kota berikutnya, sebagaimana yang eh, jelas apa kita ketahui dari sejarah dalam apa perang kemerdekaan ya, karena sebagian kota diserahkan untuk kemudian mundur ke belakang bergabung dengan pasukan yang lain dan seterusnya. Nah, tapi pada dasarnya jihad bertahan ini tidak butuh izin dari pemerintah untuk setiap orang menyelamatkan atau membela dirinya. Yang butuh aturan ini jihad apa? Jihadut talab atau jihad al-hujum. Di mana kaum muslimin yang duluan menyerang. Yang duluan menyerang. Baik. Perbedaan dua jihad ini saya kira jelas ya dari sisi konteksnya atau dari sisi bentuknya maksud saya. Di mana hukum jihad mudafaah, jihad yang sifatnya defensif itu fardu ain tentu saja. Iya, fardu ain bagi semua orang yang mampu. Bagi semua orang yang mampu membela diri bahkan membunuh orang-orang kafir tersebut ini hukumnya fardu ain. Sementara jihad al-hujum ini hukumnya fardu kifayah. Jihad al-hujum yang ofensif ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Nah, di mana fardu kifayah ini ya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an tentang larangan kaum muslimin untuk keluar semua apa? Eh, keluar semuanya untuk berperang. Ya, melainkan sebagian harus ada yang tinggal apa? Menuntut ilmu. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, walaula nafaram min kulli firqatin, walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Ya. Dan tidak selayaknya kaum mukminin itu semuanya pergi berangkat perang kafah semuanya. Tapi harus ada sebagian ya kelompok di antara mereka yang tetap tinggal tafakuh fiddin ya agar mereka bisa memberikan nasihat kepada saudaranya ketika mereka kembali dari perang. Maka ini menunjukkan bahwa tidak pada dasarnya jihad itu semua kaum muslimin tidak berangkat. Harus ada yang tinggal dan ini menunjukkan hukumnya fardu kifayah. Hanya saja semua yang fardu kifayah ya tentu saja dan sebelumnya fardu kifayah di sini yang dimaksud adalah jika jumlah personel yang dibutuhkan sudah mencukupi, maka gugur kewajiban dari yang lain. Hukumnya menjadi sunnah bagi yang lain. Hukumnya menjadi sunnah bagi yang lain. Taib. Jadi selama jumlahnya belum cukup, maka masih menjadi fardu ain. Ya, masih menjadi fardu ain. Karena itulah dikatakan oleh para ulama semua yang fardu kifayah itu bisa berubah menjadi fardu ain ketika jumlah yang dibutuhkan belum mencukupi. Ya, ketika jumlah yang dibutuhkan belum mencukupi. Dan ini keadaan yang pertama di mana jihad yang fardu kifayah berubah hukumnya menjadi fardu ain, yaitu ketika jumlah belum tercukupi. Keadaan yang kedua menjadi fardu ain, yaitu ketika apa? Pemerintah memerintahkan semuanya. Ketika pemerintah memerintahkan, misalnya jumlah yang ada personal misalnya sudah tercukupi. Ya, jumlah personel sudah tercukupi, sudah tercover jumlah personel yang dibutuhkan untuk perang. Tapi kemudian pemerintah misalnya membutuhkan backup atau tambahan lagi, kemudian memerintahkan kepada apa? Sejumlah orang tertentu, maka yang diperintahkan ini menjadi fardu ain bagi mereka. Atau sekalian pemerintah menyuruh semuanya, tidak ada yang tinggal. Semuanya pergi. Belajar, belajar di sana misalnya. Tetap tafaqquh fiddin tapi di sana. Sambil perjalanan atau sambil perang gitu. Kalau ada perintah, instruksi dari pemerintah semuanya, maka dia berubah menjadi fardu fardu ain. Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian kalau disuruh infiru fi sabilillah, disuruh diperintahkan. Siapa yang memerintahkan?
Ya pemerintah. Hanya pemerintah yang berhak memerintahkan. Infiru fi sabilillah. Keluar kalian semua fi sabilillah. Issaqaltum ilal ard. Kalian tidak mau. Merasa berat kakinya untuk bergerak. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan apa pada beberapa jumlah setelahnya illa tanfiru yu'adzibukum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Iya. Kalau kalian tidak mau keluar, Allah akan menyiksa kalian dengan azab yang pedih. Menunjukkan hukumnya ketika pemerintah memerintahkan keluar, maka kita wajib keluar. Nah, kemudian Allah Ta'ala dalam hadis Aisyah al-muttafaq alaih, idza stumfirtum famfiru. Ya. Idza stumfirtum famfiru. Kalau kalian disuruh keluar, maka kalian keluar untuk berperang. Taib. Ini keadaan yang kedua, jihad yang fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Kemudian yang ketiga, menjadi fardu ain ya ketika iltaqa al-jam'an at-taifah at-taifatan, ketika sudah berkumpul bertemu dua pasukan. Ya. Asalnya misalnya perangnya fardu kifayah. Nah, kalau dia tidak mau pergi, dari awal dia jangan pergi. Dari awal dia jangan ikut sejak dari rumahnya, ya dari negerinya, ya. Tapi ketika dalam perjalanan dia minta izin misalnya balik, ya kalau diizinkan balik. Nah, tapi ketika sudah bertemu dua pasukan, sudah siap di medan perang, ketemu ya. Maka di sini tidak boleh kemudian ada seorang mengatakan, "Ah, ini fardu kifayah saya pulang." Ini enggak boleh, ya. Sudah gugur, ya di sini ketika sudah bertemu sudah fardu ain, dia harus menyelesaikannya. Dia harus apa? Dia harus menyelesaikannya. Baik. Karena itulah para ulama rahimahumullah ya menyatakan bahwa semua yang fardu ya semua ibadah yang fardu. Nah, apa bukan yang fardu, yang sunnah ya. Nah, semua ibadah yang sunnah kapan sudah terlanjur dilakukan maka boleh dibatalkan kecuali tiga ibadah. Ya, semua ibadah yang sunnah ya kapan sudah terlanjur dilakukan maka boleh dibatalkan kecuali tiga ibadah. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, al-mutatawwi'u amiru nafsih. Insya sama wa insya aftar. Orang yang beribadah puasa sunnah itu, ya, al-mutatawwi amiru nafsih. Dia pengatur dirinya sendiri. Kalau dia mau lanjut puasa, silakan. Mau batalkan juga silakan. Menunjukkan bahwa puasa sunnah dan ibadah-ibadah sunnah lainnya, kapan sudah mulai dikerjakan, tidak wajib diselesaikan. Tidak wajib diselesaikan. Kecuali tiga jenis ibadah. Yang pertama adalah haji. Yang pertama adalah haji, yakni haji yang sunnah ya. Dia sudah pernah haji sebelumnya, terus haji sunnah setelahnya. Haji wajibnya sudah gugur, terus dia pergi haji lagi. Nah, ini haji kapan sudah masuk ke sudah muhrim ya, maka tidak boleh dibatalkan. Allah Taala berfirman wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, kemudian yang kedua adalah salatul janazah. Yani ketika sudah ada di soft tidak boleh salatul jenazah, yani ketika jumlah yang dibutuhkan untuk sholat sudah tercukupi, bagi dia hukumnya sunnah. Kan begitu. Bagi dia hukumnya sunnah. Nah, ketika dia sudah ada di soft tidak boleh kemudian ujuk-ujuk dia batalkan karena sunnah. Ya, tidak boleh. Dia harus selesaikan sholat jenazah baru kemudian dia tinggalkan. Kalau dia mau tinggalkan. Tidak boleh dikatakan karena sunnah bagi saya tidak jadi sholat jenazah. Karena ini akan menyakiti kerabat yang meninggal. Pas mau disolati dia tinggal. Dia tidak jadi solati. Dan yang ketiga jihad ini. Jihad yang fardu kifayah. Yang sudah terkumpul jumlahnya. Sudah terpenuhi jumlahnya. Bagi yang lain sunnah. Nah yang sunnah ini tetap dia mau ikut. Nah ketika bertemu dua pasukan. Sudah dia wajib menyempurnakan ibadah sunnahnya. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena kapan dia minta izin mundur. Meninggalkan pasukan ketika sudah bertemu dengan musuh. Maka itu bisa melemahkan mental kaum muslimin. Dan bisa menggembosi mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan di antara 7 dosa yang membinasakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan, di antaranya at-tawalli yaumaz zahab, kabur ketika pada hari pertempuran. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya, maka apa yang dilakukan oleh apa
sebagian kelompok-kelompok ya ekstremis di tengah-tengah kaum muslimin yang kemudian melakukan teror di negeri kaum muslimin melawan orang-orang kafir, membunuh orang-orang kafir, itu pun dengan syaratnya tidak terpenuhi. Ya, tidak terpenuhi dari sisi aturan jihadnya dan juga korban juga atau orang yang mereka bunuh juga ini tidak terpenuhi syarat. Karena orang-orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin itu setidaknya dengan membawa apa namanya? Membawa visa dan visa itu adalah aman, perjanjian keamanan. Tidak boleh diganggu ketika dia berada di negeri kaum muslimin. Nah, apalagi kalau dia sampai melakukan penyerangan ke negara lain, ke negeri kafir yang lain tanpa ya mengikuti aturan dari pemerintah, tanpa instruksi atau tanpa perintah dari pemerintah. Ini semuanya merupakan bentuk-bentuk jihad yang batil. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan marahil. Ya, ini membabil faidah tambahan saja. Menyebutkan marahil sejumlah fase pensyariatan jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 4 fase. Fase yang pertama dilarang, dilarang berjihad. Ya, ini jihad yang dimaksud di sini adalah jihad apa? Jihad hujum tentunya, jihad menyerang. Ya, bukan jihad mudafa. Kalau jihad mudafa diserang yang melawan walaupun di dalam negeri sendiri kan begitu. Baik, bentar. Jadi fase yang pertama larangan untuk menyerang, larangan berjihad. Dan ini terjadi di fase Makkah. Ketika kaum muslimin masih dalam keadaan lemah, dari sisi personil kalah jauh, dari sisi kekuatan juga kalah, persenjataan juga kalah. Maka apa namanya bunuh diri kalau menyerang gitu. Maka Allah Ta'ala melarang. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Nisa, Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat. Tidakkah engkau Muhammad melihat kepada orang-orang yang dikatakan, diperintahkan kepada mereka, tahan tangan kalian, jangan berperang, kerjakan sholat dan zakat. Nah, disuruh beribadah, memperbanyak ibadah dan dilarang untuk menyerang. Nah, maka di fase ini Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk lebih bersabar, memaafkan, ya, dan menunggu bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai apa menunggu ya jalan keluar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, maka siapa yang membunuh orang musyrik di fase ini, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya, kenapa? Karena membunuh orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu di zaman itu, ketika di masih fase Mekah, ya ini hanya memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Satu orang dia bunuh, ya musyrikin Quraisy akan membalas membunuh banyak orang. Ya, itu memberikan dampak negatif kepada kaum muslimin, memudaratkan mereka, memudaratkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membuat mereka kemudian ditangkap dan dikuasai oleh kaum musyrikin. Nah, maka di sini dilarang jihad. Ya, ini fase yang pertama. Fase yang kedua, diizinkan berperang. Tapi belum diperintahkan, tidak diperintahkan, cuma diizinkan. Ya, diizinkan tapi tidak diperintahkan. Kapan? Ini ketika Nabi SAW dan para sahabat ya sudah hijrah ke Madinah, ya sudah ada apa tegak negeri Islam ya, sudah berdiri negeri Islam. Nah, maka di sini mereka sudah diizinkan tapi belum diperintahkan. Ya, istilahnya ancang-ancang. Kalau kalau kira-kira kalian bisa silakan ya. Kalau tidak bisa menyerang jangan gitu. Tapi belum belum ada perintah. Ini semacam persiapan, fase persiapan. Nah, ini fase yang kedua. Ini tersebut dalam apa Al-Qur'an dalam surah Al-Hajj ya, ayat 39. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ya, dalam surah Al-Hajj ayat 39.
Ya, Allah Taala mengatakan udzina, diberikan izin ya lilladzina yuqatalun kepada mereka yakni kaum mukminin yang diperangi bi annahum dzulimu. Diberikan izin mereka membalas, ya diberikan izin mereka memerangi. Jelas ya, karena mereka dizalimi. Ya. Dan Allah sungguh sangat mampu menolong mereka. Maka di sini ya fase yang kedua ini diizinkan untuk berperang tapi belum diperintahkan. Taib. Kemudian fase yang ketiga sudah diperintahkan untuk menyerang. Ya. Tapi di fase ini perintah menyerang hanya ditujukan kepada yang mengganggu, yang menyerang. Adapun yang tidak mengganggu maka tidak boleh diserang. Ini fase yang ketiga. Ini sudah diwajibkan, bukan lagi diizinkan, tapi sudah diwajibkan, diperintahkan untuk menyerang orang-orang kafir yang mengganggu. Ya. Adapun yang tidak mengganggu maka dilarang untuk diperangi. Jadi masih terbatas perintahnya hanya kepada yang mengganggu. Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Baqarah, "Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu." Nah, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tapi jangan melampaui batas. Yani jangan memerangi mereka yang tidak memerangi kalian. Perangi saja yang memerangi kalian. Yuqatilunakum wa la ta'tadu, tapi jangan lewat batas. Iya. Type ini fase yang ketiga. Dan fase yang terakhir yang keempat adalah perintah untuk memerangi semua kaum musyrikin secara mutlak. Kaum kufar secara mutlak, baik yang memerangi kaum muslimin maupun yang tidak. Semuanya disuruh masuk, diperangi untuk menyebarkan dakwah Islam. Ini fase ketika kaum muslimin berada pada puncak kekuatannya, ya. 6 sudah punya kekuatan jelas, sudah memiliki personel yang banyak dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubah, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ. Ya. حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ. Mau dia mengganggu kamu atau tidak, pokoknya dapat kaum musyrikin, perangi mereka. Iya. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Baik, ini 4 fase pensyariatan ibadah al-jihad bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Dan dari fase-fase ini kita bisa melihat ya, fase-fase ini walaupun sudah terjadi tentu saja, tapi ini juga fase yang harus digunakan oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Dia harus melihat kondisi mereka. Dia harus melihat apa? Kondisi mereka. Iya. Nah, ketika menyikapi sebagian kaum muslimin yang tertindas misalnya, mereka harus melihat kondisi mereka sekarang bagaimana keadaannya. Bagaimana keadaannya? Dia masuk di fase keberapa? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Ya. Nah, kemudian dan tentu saja ini tidak sesimpel itu ya, tidak sesimpel itu. Ini sekedar pendekatan saja. Karena yang memikirkan semua ini adalah para ulama. Ya, mereka yang berijtihad, yang menentukan darah kaum muslimin ada di tangan mereka. Maka hendaknya mereka berhati-hati dalam mengeluarkan statement, fatwa, pandangan terkait dengan masalah jihad. Jihad atau tidak, ya. Apakah kita melawan atau mundur atau dan seterusnya. Ya, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mau berkomentar dalam masalah ini. Ya. Apalagi kalau misalnya orangnya tidak tahu kenyataan di lapangan. Ya. Seperti yang terjadi di sekarang di di saudara-saudara kita di Palestina misalnya atau di negeri-negeri lain. Ya. Yang berbicara hendaknya yang betul-betul mengetahui kenyataan di lapangan disertai dengan fikih ya, tentang jihad, wara, kehati-hatian yang memperhatikan darah kaum muslimin ya. Karena apapun yang dia ucapkan kalau dia seorang tokoh yang diikuti, maka darah kaum muslimin ada di tangannya. Nyawa kaum muslimin berada di mulutnya. Apa yang dia katakan? Maka hendaknya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketika jumlah sedikit kemudian dikatakan jangan karena jumlah kalian sedikit. Enggak. Dalam perang Badar jumlah kaum muslimin lebih sedikit, ya kan? Kaum muslimin lebih sedikit. Musyrikin 3 kali lipatnya, tapi tetap berperang. Ya, maka anda selama ini dikatakan ketika jumlah sedikit jangan berperang. Bisa jumlah sedikit tapi Allah Taala membantu mereka. Bisa. Ya. Nah, maka maka ini semua dibutuhkan fikih tentu saja, ya. Dan yang paling penting di sini adalah ilham dari Allah Taala. Dan ilham dari Allah Taala kepada para ulama terkait nyawa kaum muslimin semacam ini, ya hanya diberikan kepada mereka yang betul-betul ikhlas
tentu saja didasari dengan ilmu yang benar, ya. Enam, dengan wara, sifat sifat wara, dan tentu saja dibutuhkan juga pengetahuan terhadap hal-hal yang dibutuhkan dalam jihad. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Summa qala rahimahullahu taala pada poin berikutnya, wa nu'minu bil kiramil katibin fa innallaha qad ja'alaha qad ja'alahum alaina hafizin. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, dan kami mengimani para malaikat pencatat amal karena Allah taala telah menjadikan mereka sebagai penjaga kita. Nah, ini penulis rahimahullah pada poin ini dan poin setelahnya, wa nu'minu bil malakil maut al muwakkali biqabdil alamin. Kami beriman kepada malakul maut yang diberikan tugas untuk mencabut roh-roh semua alam semesta, ya. Alamin. Kemudian disebutkan setelahnya wa bi adzabil qabr, ya. Liman kana lahu ahlan wa su'ali munkarin wa nakirin fi qabrihi. Tentang dalam fitnah kubur, kemudian juga ada tentang mungkar dan nakir. Ini 3 poin. Taib. Ini 3 poin berikutnya. Poin ini tentang malaikat al-katibin, berikutnya malakul maut, kemudian ada mungkar dan nakir. Ini 3 poin terkait dengan rukun iman yang kedua, tentu saja al-iman bimalaikatillah, mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan bahwa secara global mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani, ya, adanya makhluk ciptaan Allah taala yang mereka ini berupa ajsadan, berupa jasad fisik nyata adanya, ya. Nah, bukan bukan berupa maknawi yang seperti dikatakan oleh orang falasifah, ya, yang mengingkari wujud dari malaikat. Kita wajib mengimani bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah taala min nur, dari cahaya. Mereka memiliki fisik, memiliki sayap, memiliki ini dan itu dari sifat-sifat yang diterangkan dalam hadis, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, ya, dengan memberikan apa al-amal, ya, tugas-tugas sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan para malaikat, di mana secara umum kita wajib mengimani secara mujmal para malaikat ini beserta dengan tugas-tugas mereka, ya, bahwa tugas mereka secara umum adalah apa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini tugas mereka secara umum. Dan iman secara mufassal adalah kita mengimani apa sejumlah malaikat tertentu, nama-nama mereka dan tugas-tugas mereka yang secara spesifik, yang ada dalil secara spesifik, maka kita wajib imani secara spesifik. Nah, wallahu alam bisawab. Sudah ya, maka ini iman kepada al-malaikah secara global. Nah, di sini 3 poin ini berbicara mengenai al-iman kepada malaikat bil mufassal. Secara apa? Secara terperinci, di mana Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita 3 jenis malaikat. 3 jenis malaikat dengan tugas-tugasnya. Yang pertama adalah al-kiram al-katibin, yang tugasnya jelas menulis catatan amal manusia, yang mencatat amalan manusia yang baik maupun yang buruk, serta sekaligus sebagai penjaga mereka. Sekaligus sebagai penjaga mereka. Ini disebutkan namanya mungkar dan nakir, raqib dan atid, sebagaimana dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, yakni ala khilafin fihi. Apakah raqib dan atid ini adalah asma atau isim atau kasifah? Tapi ma'ruf khilaf dalam masalah ini. Sebagian mengisbat ini sebagai nama. Ini namanya ada ala qaul, ya, ala qaul, namanya jelas, sifatnya tugasnya jelas, maka wajib diiman secara mufassal. Kemudian yang kedua nanti ada malak bil maut, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Nah, di sini disebutkan dengan malakul maut. Sebagian menyatakan ini namanya malakul maut. Dari namanya tercermin tugasnya, yakni untuk apa? Mencabut kehidupan, mengeluarkan roh dari
Alam disebutkan di sini. Mewafatkan alam. Dan sebagian ulama menyatakan nama malaikat ini Israel. Nama malaikat malakul maut ini apa? Israel. Baik. Ada khilaf terkait dengan isbat namanya ini. Kemudian yang ketiga, jadi di sini ada namanya jelas, imma dikatakan Israel, wa imma dikatakan inilah namanya Malakul Maut, dan tugasnya juga jelas. Maka wajib diimani secara mufassal. Dan yang ketiga ada Munkar dan Nakir yang bertugas memfitnah, menanyai manusia di alam kubur. Maka di sini namanya jelas, Munkar dan Nakir, tugasnya juga jelas untuk memfitnah apa namanya, memfitnah umat Nabi SAW di dalam kubur, menanyai mereka. 6. Taib, kemudian ya sifatnya jelas ya, maka wajib juga diimani secara mufassal. Taib, wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini secara global dulu penjelasan terkait dengan 3 poin ini. Insya Allah taala kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Afwan tadi agak telat masuknya. Nah, naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasrullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.